pimpinan fakultas, pimpinan lembaga dan unit, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan dosen Universitas Tidar yang hari ini hadir pada kegiatan kick-off untuk proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat tahun 2026 pada hari ini Senin 12 Januari 2026. Sebagai informasi Bapak Ibu dan rekan-rekan, kegiatan kita hari ini yang pertama akan ada sambutan dari Ibu Kepala LPPM, Ibu Dr. Eni Budiorbawati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan skema tahun 2026 untuk penelitian dari Koordinator Penelitian Dr. Arif Rahman Saleh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi skema pengabdian pada masyarakat tahun 2026 oleh Dr. Joko Trinugroho. Untuk yang pertama, kami mohon berkenan Ibu Kepala LPPM untuk memberikan sambutan pada kegiatan hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erika selaku Sekretaris LPPM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tidar Magelang, Universitas Tidar, dan Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Sekretaris LPPM, Koordinator Pengabdian pada Masyarakat, Koordinator Penelitian, dan Bapak Ibu dosen peneliti dan pengabdi di lingkungan Universitas Tidar. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan sosialisasi penerimaan proposal penelitian maupun pengabdian pada masyarakat khususnya dari DIPA Universitas Tidar. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada hari ini hari Senin tanggal 11 Januari 2026 kita LPPM telah memulai 8 siklus penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yaitu pada hari ini telah dimulai pengumuman penerimaan proposal, kemudian nanti dilanjutkan dengan penerimaan proposal, nanti sampai dengan mulai tanggal 15 Januari sampai 15 Februari, kemudian ada review, kemudian pengumuman, penetapan SK, kemudian pelaksanaan kontrak penelitian di awal Maret, pelaksanaan penelitian dan pengabdian, kemudian dilakukan monet dan pelaporan akhir, dan diharapkan nanti selesai pada tanggal 15 November. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian luaran penelitian. Bapak Ibu yang kami hormati, skema penelitian maupun pengabdian pada masyarakat memang tidak banyak berubah dengan tahun-tahun kemarin. Nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Arif dan Pak Dr. Joko. Namun ada sedikit penambahan skema, terutama untuk skema penelitian, yaitu ada penelitian kerjasama internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi nanti di dalam pemilihan skema, ya jangan sampai nanti terjadi seperti tahun kemarin ya. Ada penelitian afirmasi, kemudian ada penelitian penugasan, ada penelitian kompetisi. Jadi Bapak Ibu yang telah memiliki jabatan fungsional mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, sampai guru besar, semuanya akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dana penelitian sesuai dengan skema itu. Nah, kemudian ada beberapa skema yang nanti dikompetisikan. Nah, untuk Bapak Ibu yang skema-skema yang itu menjadikan penugasan, itu mohon dilihat kembali ya, jangan sampai nanti salah kamar, masuk maunya mau kompetisi, tetapi masuknya di skema-skema penugasan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian juga untuk pengabdian pada masyarakat itu juga tidak ada perubahan, hampir sama dengan tahun kemarin, yaitu skema pengabdian pada masyarakat dan pengabdian unggulan universitas. Untuk pendanaan juga sampai saat ini, karena di dalam POK LPPM Universitas Tidar itu kan tentunya sudah direncanakan pada tahun 2025 yang kemarin. Jadi ketika kemudian ada rekomendasi, misalkan dari hasil audit kemarin dan juga ada usulan bahwa ada peningkatan jumlah pendanaan penelitian yang minimal 10 juta. Nah ini tentu masih harus kita mengajukan ke pimpinan dan juga harus juga dikaji dikaitkan dengan kebijakan anggaran. Bapak Ibu yang kami hormati,
Di dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat nanti, ini saya mengharapkan kepada Bapak Ibu ya. Jadi untuk IKU yang sekarang ini ada 11 IKU yang terbaru dan juga dikaitkan dengan perjanjian kinerja antara Pak Menteri dengan Pak Rektor, maka dari 11 IKU itu ada 5 IKU yang menjadi tugas LPPM untuk mendukung pencapaiannya. Tentu dalam hal ini melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen, baik itu pendanaan internal maupun pendanaan dari eksternal. Yang pertama IKU 4. IKU 4 itu jumlah dosen yang mendapatkan rekognisi internasional. Ini berupa karya tulis ilmiah, yaitu bisa berupa jurnal, buku, karya seni, karya terapan yang dipublikasikan oleh penerbit internasional. Kemudian IKU 5, luaran hasil kerjasama perguruan tinggi dengan industri, startup maupun lembaga. Ini juga berupa karya tulis ilmiah, berupa jurnal, buku, karya seni, karya terapan. Kemudian IKU yang keenam, publikasi internasional, baik terindeks Scopus maupun WOS. Kemudian IKU yang ketujuh, keterlibatan perguruan tinggi dalam SDGs. SDGs yang wajib, yaitu yang pertama, SDGs 1 yaitu tanpa kemiskinan, kemudian SDGs 4 pendidikan berkualitas, SDGs 17 kemitraan, dan 2 SDGs pilihan, yaitu SDGs ke-13 yaitu perubahan iklim dan SDGs ke-10 yaitu berkurangnya ketimpangan. Jadi tentu dan IKU 9 yaitu presentasi publikasi internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami mengharapkan dari LPPM ini sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti di dalam penyusunan proposal-proposal penelitian juga maupun pengabdian pada masyarakat itu berdampak dan juga dikaitkan dengan SDGs, baik SDGs yang wajib maupun SDGs yang pilihan yang telah ditetapkan oleh Universitas Tidar. Kemudian di samping berkaitan atau disinkronkan atau mendukung SDGs tersebut, juga perlu diperhatikan pula keterkaitan dengan roadmap penelitian, baik roadmap penelitian yang ada di LPPM, kemudian fakultas, maupun roadmap penelitian pribadi dari Bapak Ibu. Hal ini perlu dilakukan, terutama roadmap penelitian Bapak Ibu ya, bahwa penelitian yang Bapak Ibu lakukan dipastikan itu sesuai dengan kepakaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih atau yang Bapak Ibu tetapkan di laman Sister kemarin. Hal ini akan mendukung kepakaran Bapak Ibu dan juga dijadikan penilaian dalam kenaikan jabatan fungsional, terutama untuk ke jenjang lektor kepala, apalagi ke jenjang guru besar. Jadi ke lektor kepala maupun apalagi ke guru besar, itu tentu portofolio dari hasil penelitian-penelitian dosen yang terintegrasi di Sinta itu akan menjadi penilaian. Sehingga bagaimana kepakaran Bapak Ibu itu didukung oleh penelitian dan juga karya-karya tulis ilmiah yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang kemarin telah mengusulkan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat melalui BIMA, pengusulan pendanaan dari DPPM, ada 171 usulan penelitian dan 48 usulan pengabdian pada masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, semoga nanti diberikan lolos semuanya. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian dari kami dan sekali lagi kami juga mengharapkan bahwa 8 siklus penelitian maupun pengabdian pada masyarakat mohon untuk ditaati mulai dari pengusulan proposal sampai dengan pelaporan, baik pelaporan administratif maupun pelaporan substantif, dan juga bagaimana nanti penilaian luaran atau output penelitian. Karena dengan bertambahnya dana penelitian yang ada di POK LPPM, tentu LPPM dituntut
bagaimana untuk meningkatkan jumlah output luaran penelitian yang telah Bapak Ibu lakukan, dan juga ini tentu sesuai dengan pencapaian target kinerja LPPM yang terdapat di Renstra Universitas Tidar. Demikian saya kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Erika. Terima kasih Bu Eni atas sambutannya terkait kick-off kegiatan sosialisasi proposal penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2026. Bapak Ibu semua, sebelum nanti sesi diskusi, kita mulai yang pertama, sosialisasi dari Koordinator Pusat Penelitian. Kami persilahkan Dr. Arif Rahman Saleh untuk memberikan sosialisasi sebelum nanti menginjak pada pengabdian masyarakat dan sesi diskusi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni, Ketua LPPM Universitas Tidar, yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor dan juga Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Pimpinan Unit, Bapak Ibu Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi, serta tentunya yang bersemangat untuk melaksanakan penelitian dan juga pengabdian masyarakat, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mohon izin, kami dari pengelola penelitian akan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu skema penelitian yang akan dibuka di tahun 2026, yang sebagaimana tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Eni, yaitu ada beberapa perubahan ya yang nanti akan kita lakukan, namun tidak cukup signifikan. Namun ini perlu menjadi catatan kita bersama terkait dengan pelaksanaan penelitian di tahun 2026 ini. Tadi di awal sudah disinggung oleh Bu Ketua LPPM bahwa pelaksanaan LPPM Universitas Tidar ini merupakan bentuk dari upaya kita untuk mencapai target dari indikator kinerja atau target dari kontrak kinerja yang sudah kita tetapkan, yang ada dua, yaitu dari indikator kinerja utama. Ini adalah kontrak kinerja antara Untidar dan juga kementerian, dalam hal ini Kemdikbudristek dan juga Kementerian Keuangan. Kemudian juga target kinerja yang tertuang di dalam Renstra Universitas Tidar. Nah, terkait dengan IKU atau indikator kerja utama Untidar tahun 2026 ini, yang ada 11 indikator, berkaitan dengan LPPM, kita kejatahan 3 indikator kinerja utama, yaitu IKU yang kelima terkait dengan luaran dari Bapak Ibu yang merupakan hasil kolaborasi. Kemudian IKU yang keenam itu terkait dengan publikasi internasional. Di sini yang dicatat adalah publikasi pada jurnal top tier atau Scopus dan juga WOS ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada jurnal di kuartil 1, dan yang berikutnya adalah penelitian kolaborasi internasional. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan IKU yang ketujuh, yang berkaitan dengan keterlibatan perguruan tinggi dalam melaksanakan SDGs. Jadi nanti setiap kegiatan penelitian yang Bapak Ibu lakukan mulai tahun 2026 ini harus dikaitkan dengan 5S, dengan SDGs yang menjadi kontrak kinerja Universitas Tidar. Jadi Bapak Ibu bisa memilih. Yang pertama ada SDGs 1, kemudian ada SDGs 4, SDGs 17, dan 2 SDGs berikutnya yaitu SDGs 10 dan SDGs 13. Jadi Bapak Ibu harus sudah mulai menargetkan penelitian yang akan dikerjakan nanti itu akan mendukung SDGs yang mana, dan nanti akan kita fasilitasi di dalam SIPPM. Kemudian selain IKU, kita juga memiliki 9 indikator kinerja strategis yang ada di Renstra. Dalam hal ini nanti berkaitan dengan
IKSS yang kedua yaitu penelitian dan publikasi, ketiga tentang pengabdian, kelima peningkatan SDM, dan yang kedelapan ini tentang inovasi dan invensi. Nah, untuk mencapai upaya tersebut dari Universitas Tidar dalam hal ini LPPM, setidaknya melakukan dua aktivitas. Yang pertama dengan melakukan intensifikasi dan juga ekstensifikasi. Nah, intensifikasi ini kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan juga luaran dari hasil penelitiannya. Sementara ekstensifikasinya ini adalah peningkatan jumlah penerima dan untuk meningkatkan kuantitas penelitian dan juga luaran. Jadi diharapkan dengan dua upaya strategis ini kita bisa lebih cepat atau terakselerasi mencapai target kinerja yang ada di IKU maupun yang ada di Renstra. Kemudian untuk intensifikasi penelitian ini kita menyusun beberapa skema penelitian. Yang pertama, skema penelitian ini diturunkan dari berbagai rujukan. Yang pertama yaitu tentu dari RPJPN, ya, Bapak Ibu. Kemudian dari RPJPN ini nanti turun menjadi Astagita yang menjadi tujuan dari pemerintah Indonesia, yang kemudian diturunkan menjadi rencana RENIP dan juga Renstra yang ada di Universitas Tidar. Nah, dari RENIP dan Renstra ini nanti diturunkan menjadi peta jalan, Bapak Ibu. Kemudian untuk peningkatan kualitas luaran, ini kita juga menyesuaikan dengan syarat luaran, kemudian juga ada berbagai kegiatan pendampingan. Kemudian untuk ekstensifikasi, kita membuat skema pendanaan itu setidaknya ada yang sifatnya afirmasi, kemudian ada yang sifatnya kompetisi, dan juga ada yang sifatnya penugasan. Nah, selain dari pendanaan internal, Bapak Ibu juga bisa meraih berbagai skema pendanaan eksternal, mulai dari dana dari DRTPM, kemudian dari BRIN, kemudian dari Hili Research yang saat ini masih dibuka. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengusulkan pendanaan penelitian sampai dengan hari ini, nanti pukul 23.59 itu masih dibuka pendanaan hilirisasi dengan skema sinergi dan juga pengujian produk prototipe yang ada di website BIMA. Kemudian juga ada berbagai skema yang sudah lalu, yaitu Semesta, kemudian Grand Sikat Sawit, PF Science. Kemudian untuk pendanaan luar negeri ini juga ada Purita, ITFF, ASEP, dan berbagai skema pendanaan yang lain. Jadi kita mendorong tentunya Bapak Ibu tidak hanya menyusun proposalnya untuk pendanaan internal, karena internal ini sifatnya stimulus dengan berbagai keterbatasan besaran pendanaan, kita mendorong Bapak Ibu untuk bisa berkompetisi di level yang lebih tinggi lagi. Kita tahu bahwa yang menjadi tugas dari kita bersama dalam pelaksanaan Tridharma yaitu ada unsur penelitian, yang mana unsur penelitian ini tentu melibatkan berbagai aktivitas kajian, kemudian rekayasa, dan juga nanti ada berbagai aktivitas eksplorasi, yang intinya kita ingin mengungkap berbagai fakta-fakta, fakta-fakta yang sifatnya empiris seperti itu berdasarkan pengamatan kita, sehingga dengan adanya riset-riset yang sifatnya eksploratif ini, kita berharap kita bisa menghasilkan SDM yang lebih unggul tentunya. Dalam hal ini di SDM tersebut yang ada di kita adalah dosen, mahasiswa, dan juga pendidik. Jadi pengalaman penelitian ini perlu kita perluas agar kita bisa menghasilkan dampak yang lebih banyak nanti ketika luaran hasil penelitian tersebut diterapkan. Kemudian apa yang menjadi tolak ukur dari penelitian kita? Jadi kalau kita lihat level dari tolak ukur hasil penelitian, harapannya tentu adalah yang paling akhir ya Bapak Ibu, dampak. Jadi sesuai dengan target dari kementerian bahwa perguruan tinggi harus perguruan tinggi yang berdampak, maka ini juga harus tercermin dari aktivitas riset yang kita lakukan. Jadi kita tidak hanya menghasilkan dalam bentuk dokumen publikasi saja, namun publikasi itu juga harapannya bisa memberikan mutu atau reputasi dalam bentuk indeksasi serta sitasi. Kemudian pada akhirnya aktivitas riset ini bisa menghasilkan dampak yang signifikan, baik itu dampak sosial, dampak ekonomi, dan yang paling penting ini adalah perubahan perilaku yang nanti bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menjadi objek dari riset yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian ini adalah cermin dari capaian skor Sinta Universitas Tidar, yang mana skor Sinta ini menjadi
bagian penting untuk pemeringkatan dan juga klasterisasi. Jadi di 2026 ini 2025 kita berada di klaster utama, dan di 2026 kita tidak muluk-muluk kita mencoba bertahan di klaster utama, karena dengan bertambahnya jumlah dosen sebagai pembagi, maka capaian dari hasil penelitian kita juga perlu kita tingkatkan, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Dari sini kita melihat dengan adanya peningkatan jumlah SDM, terjadi juga peningkatan produktivitas, ya, karena yang menjadi poin di sini ya, paling utama adalah peningkatan dari produktivitas kita. Dalam 2 tahun terakhir itu meningkat, dan juga produktivitas untuk Sintaskor di 3 tahunnya. Ya, walaupun produktivitasnya ini meningkat, namun kita harus perhatikan kembali bahwa peningkatan produktivitas ini merupakan hasil kerja keras dari Bapak Ibu semuanya, dan kita berharap di 2026 ini bisa lebih meningkat lagi skornya signifikan dengan adanya berbagai skema pendanaan yang diberikan. Nah, ini adalah gambaran dari berbagai usulan yang Bapak Ibu ajukan dan juga yang kita danai dari LPPM. Kalau kita lihat angkanya memang 2024 ke 2025 ini naik cukup signifikan. Dari awalnya kita hanya mendanai 181 di 2024, 2025 ini dengan adanya skema afirmasi, itu angkanya naik menjadi 346 gitu. Jadi hampir 100% peningkatan jumlah penelitian yang didanai. Oleh sebab itu di 2026 ini kita melakukan hal yang sama dengan menggunakan skema yang ada sebelumnya, dengan harapan jumlah proposal yang kita terima lebih banyak, yang berkualitas tentunya, sehingga nanti bisa memperoleh kesempatan pendanaan. Karena pengalaman dari 2025 yang lalu, sebenarnya dana penelitian yang ada di LPPM berdasarkan skema yang kita buat itu tidak terserap seluruhnya. Karena selain dari kualitas proposalnya yang belum memenuhi, yang paling mendasar sebenarnya ternyata walaupun diberikan pendanaan sesuai dengan jabatan fungsionalnya, masih banyak yang tidak mengusulkan gitu, khususnya yaitu untuk asisten ahli maupun yang lektor. Nah, ini kita mendorong Bapak Ibu semuanya di 2026 ini yang sudah memiliki jabatan fungsional agar bisa mengajukan proposal dan nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang belum berjapa untuk sama-sama menyusun seperti itu, sehingga seluruh pendanaan yang dialokasikan ini bisa terserap dengan optimal. Ini adalah gambaran ya, Bapak Ibu, tentang prioritas penelitian dan juga bidang fokus serta topik penelitian dan juga sub-sub tema yang sudah dihasilkan di tahun 2025. Jadi berdasarkan data yang kita lihat, misalkan dari prioritas penelitian itu paling banyak atau 55% ini adalah di sektor green economy. Sementara untuk bidang yang lain, misalnya seperti digital economy, tourism, dan prioritas penelitian lain angkanya masih rendah. Dan ini tentu membuka celah bagi Bapak Ibu untuk bisa melakukan pemerataan seperti itu, atau untuk melihat sebenarnya bidang fokus apa yang sekarang menjadi tren khususnya di 2026 ini yang difasilitasi oleh kementerian. Apabila Bapak Ibu memilih bidang fokus yang relevan dengan skema pendanaan yang ada di eksternal, misalnya di BIMA, maka Bapak Ibu memiliki rekam jejak yang memadai sehingga untuk mengusulkan skema yang lebih besar sudah ada rekam jejak yang nanti bisa mendukung. Kemudian untuk bidang fokus ini masih dominan di bidang pendidikan, dan karena memang jumlah dosen kita yang di bidang pendidikan ini cukup banyak, namun demikian kita juga mendorong Bapak Ibu untuk di bidang yang lain untuk bisa aktif ya untuk mengajukan proposal. Bisa saja bidang lain ini bukan berarti jumlahnya sedikit, tapi bisa saja ada yang tidak mengusulkan. Kemudian juga dari sektor-sektor yang ada di topik penelitian ini juga masih didominasi oleh sektor lainnya yang sebenarnya tidak begitu relevan dengan 8 prioritas riset nasional seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mencermati kembali di 8 prioritas riset nasional yang
dirilis di Dikti, kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk mencermati dan melakukan riset yang relevan dengan melakukan riset prioritas tersebut agar Bapak Ibu lebih mudah menyusun peta jalan dan peluang pendanaan lebih lanjut. Kami tidak bosan mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa melakukan updating data, terutama data Sinta, karena ini menjadi data pokok yang nanti akan menjadi rujukan bagi produktivitas Bapak Ibu dan juga rujukan untuk penentuan skorsing. Pemeringkatan perguruan tinggi dan yang paling utama Korsinta ini menjadi dasar untuk pengajuan pendanaan, baik itu dan pendanaan di lokal Universitas Tidar maupun yang ada di BIMU. Dan untuk di Tidar sendiri, Korsinta ini sudah kita terapkan untuk sejak tahun 2024 kemarin. Ini adalah kondisi Bapak Ibu ya, kondisi yang ada di Tidar. Saat ini kita ada 33 prodi dengan kurang lebih 473 dosen. Jumlah dosen kita yang bergelar doktor masih belum banyak, ya. Antara 10-15%, dan data kita masih didominasi oleh lektor dan juga asisten ahli. Maka dengan adanya pendanaan penelitian ini, kita mengelompokkan mulai dari afirmasi, penugasan kompetitif, dan juga kolaboratif agar Java yang dominan lektor atau A ini bisa meningkat menjadi LK maupun guru besar, dan khususnya Bapak Ibu yang ada di pengajar atau yang belum memiliki Java bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang sudah memiliki Java di atasnya untuk menghasilkan luaran sehingga bisa dijadikan syarat untuk pengajuan jabatan fungsional. Harapannya dengan adanya pendekatan kolaborasi dan juga klasterisasi ini, Bapak Ibu bisa memiliki rekam jejak yang nanti bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Bapak Ibu, dan juga dengan adanya skema afirmasi yang sifatnya untuk stimulus dan enabling ini, hak dan kewajibannya itu bisa menjadi proporsional dan juga posisional sesuai dengan jabatan fungsional yang Bapak Ibu miliki. Kemudian untuk pelaksanaan penelitian kita menggunakan sistem SBPM yang merupakan sistem yang one stop service ya. Di sini semua aktivitas riset kita lakukan di sana, baik itu mulai dari usulan, kemudian proses seleksi, kemudian monef, laporan, kemudian juga untuk meninjau statistik. Kemudian untuk tahapannya secara umum itu Bapak Ibu nanti pada saat mengajukan seperti biasa mengisi biodata, kemudian juga memasukkan daftar anggota, kemudian menginput target luaran, kemudian menyusun RAP, dan terakhir nanti ada proses validasi dan juga unggah proposal. Untuk 8 siklus penelitian tadi yang akan kita masuki di fase sekarang itu adalah fase pengumuman ya, pengumuman, dan juga nanti ada penjelasan tentang timeline, kemudian nanti ada waktu unggah proposal dan seterusnya. Jadi dengan 8 siklus penelitian ini kita ingin memastikan bahwa Bapak Ibu bisa melaksanakan penelitian dengan baik sesuai pentahapannya dan juga menghasilkan luaran sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di dalam proposal. Untuk skema penelitian sendiri kita ada 3 kelompok utama Bapak Ibu. Jadi ada riset dasar, terapan, dan pengembangan, yang mana ketiga skema ini dibedakan dari TKT-nya atau tingkat kesiapan teknologinya, dan dari 3 skema ini tidaknya ada 16 fokus riset ya Bapak Ibu yang nanti bisa Bapak Ibu pilih. Yang ini kita turunkan dari kita dan juga dari Renstra RPJMN, dan juga RIRN. Nah, apa yang menjadi concern dari riset dasar? Nah, jadi riset dasar ini karena TKT-nya adalah TKT 1 sampai dengan 3, jadi fokusnya itu baru sebatas riset yang sifatnya fundamental, yang mana aktivitasnya itu lebih banyak mengkaji tentang formulasi konsep, dan ada juga karakteristik yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat analitis maupun eksperimen, namun eksperimennya ini masih sebatas skala laboratorium seperti itu. Kalaupun di bidang sosum berarti masih di dalam lingkup yang terbatas untuk pengujian, jadi belum pada lingkungan yang sebenarnya. Nah, tujuannya dengan riset dasar ini bisa
menguatkan Bapak Ibu untuk melangkah ke riset yang berikutnya, yaitu riset terapan. Jadi ketika formulasinya sudah ditemukan, variabel-variabelnya sudah diidentifikasi, kemudian riset pendahuluan sudah dilakukan, selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke skema riset terapan, yang mana riset terapan ini yang dihasilkan ini adalah berupa prototipe atau purwarupa, baik itu purwarupa fisik maupun purwarupa non-fisik, khususnya Bapak Ibu di bidang sosial, atau Bapak Ibu nanti sudah menghasilkan dokumen rekomendasi kebijakan berupa hasil dari naskah akademik atau kajian yang Bapak Ibu lakukan, dan apabila risetnya ini sudah dilakukan eksperimen, maka terbatas di lingkungan laboratorium, kemudian subkomponen dari sistemnya sudah diidentifikasi. Setelah itu penelitian ini juga sudah bisa diujikan di dalam lingkungan yang relevan seperti itu. Jadi sudah tidak di laboratorium lagi, tapi sudah di lingkungan yang relevan. Kemudian untuk riset pengembangan, ya riset pengembangan itu fokusnya adalah untuk menghasilkan prototipe. Namun kalau di terapan itu prototipenya masih sebatas prototipe R&D, maka di pengembangan ini prototipenya ini sudah layak industri untuk yang engineering, ya untuk yang teknik, dan juga sudah layak terapan. Jika Bapak Ibu di bidang sosial tadi di terapan menghasilkan rekomendasi kebijakan, maka di riset pengembangan kebijakan tersebut harus sudah menjadi produk hukum seperti itu. Kemudian dari pengembangan ini tentu arahnya adalah pada komersialisasi kalau untuk di bidang saintek seperti itu. Sehingga hasil-hasil riset yang sudah Bapak Ibu lakukan di fase sebelumnya itu bisa valid secara konsep dan juga teruji di lingkungan yang benar. Tingkat kesiapan teknologi ini diukur ya Bapak Ibu dari 9, mulai dari dasar 1 sampai ke 3, terapan 4 sampai ke 6, pengembangan itu 7 sampai ke 9. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengukur sebenarnya riset, posisi dari riset Bapak Ibu ini ada di level berapa seperti itu. Karena seringkali ketika mengajukan proposal yang seharusnya ini masuk ke riset terapan tapi diusulkan ke riset dasar seperti itu. Nah, ini akan menyulitkan Bapak Ibu terutama dalam menghasilkan luaran. Jadi mohon bisa diukur kembali secara mandiri TKT dari risetnya sudah sampai di mana, karena masing-masing TKT ini memiliki indikator yang harus dinyatakan capaiannya dalam bentuk persentase. Nah, ini adalah ketentuan umum Bapak Ibu yang nanti perlu menjadi perhatian. Jadi Bapak Ibu sebagai ketua peneliti ini merupakan dosen tetap di Untidar atau dosen yang ditugaskan di Untidar yang tentunya memiliki NIDN atau NIDK. Bagi yang sudah tidak menggunakan NIDN bisa menggunakan NIDK. Kemudian ketua penelitinya tidak sedang menempuh studi lanjut ya Bapak Ibu, baik itu tugas belajar maupun izin belajar, atau Bapak Ibu berencana mengikuti kegiatan akademik lain yang nanti bisa mengganggu proses penelitian, misalnya magang, staff exchange, short course, postdoc, dan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang studi lanjut, itu kita menyediakan skema yaitu penelitian disertasi doktor. Jadi Bapak Ibu tidak berkompetisi di skema yang ada, tetapi Bapak Ibu kita sediakan skema sendiri, seperti itu. Kemudian juga ada penelitian untuk tenaga kependidikan, kemudian juga ada anggota penelitian dari dosen dan juga mahasiswa. Kemudian setiap pengusul ini bisa mengajukan 2 usulan sebagai ketua ya Bapak Ibu. Nanti untuk yang stimulus atau yang afirmasi, dan juga penelitian yang sifatnya kompetitif atau penugasan. Jadi ada 2 ketua, yang pertama 1 ketua pada afirmasi dan 1 ketua pada kompetisi. Sedangkan untuk keanggotaan ini kita tidak batasi, pengalaman dari tahun yang lalu ternyata kesulitan untuk mencari anggota begitu, sehingga tidak bisa memfinalisasi atau memvalidasi proposal. Sehingga untuk 2026 ini keanggotaan kita buka, jadi silakan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya melihat dari kesiapan di sistemnya, tapi juga dapat mempertimbangkan pada saat pelaksanaannya.
Kemudian ini yang menjadi catatan gitu Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang akan mengajukan di 2026, berarti luaran penelitian di 2024 itu harus sudah dipenuhi seperti itu. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu mengajukan usulan dan sudah memvalidasi proposal, namun pada saat proses seleksi administrasi LPPM nanti menemukan ternyata Bapak Ibu belum melunasi luaran di penelitian 2024 atau yang sebelumnya seperti itu, maka dengan uh, dengan berat hati kita akan membatalkan seperti itu usulan dari Bapak Ibu. Jadi mohon dipastikan kembali apakah luaran Bapak Ibu di tahun 2024 ke belakang itu sudah terselesaikan demi kelancaran pengajuan di 2026 ini. Kemudian seperti biasa di administrasi ada catatan harian, laporan pengajuan, dan laporan akhir. Sementara untuk pertanggungjawaban dana itu tetap mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam SPM. Kemudian pada saat Bapak Ibu nanti akan menulis luaran harus mencantumkan di acknowledgement-nya atau di ucapan terima kasihnya yaitu kepada Universitas Sidar. Nah, kemudian berkaitan dengan indikator kinerja utama, di tahun 2026 ini kita juga memiliki kewajiban untuk melibatkan mahasiswa untuk mendukung IKO yang ketiga, yaitu mahasiswa yang meraih prestasi di luar prodi, di bawah pengawasan dosen, dalam hal ini mahasiswa melaksanakan penelitian atau riset. Dan ini nanti melibatkan 2 orang mahasiswa. Nah, kemudian penelitian ini juga harus selaras dengan roadmap Untidar. Roadmap Untidar ini kita sudah petakan di dalam SWPM, sehingga ini menjadi wajib untuk dipilih begitu. Dan di 2026 ini juga kita berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Kota Magelang, yang nanti akan kami sampaikan apa saja yang menjadi sub-sub temanya. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan riset sesuai dengan prioritas sesuai Untidar, kemudian juga selaras dengan permasalahan yang ada di Kota Magelang, maka ini menjadi prioritas untuk didanai di tahun 2026. Kemudian untuk penganggaran seperti biasa nih Bapak Ibu, jadi untuk habis pakai ini minimal 60%, perjalanan ini maksimal 10%, biaya sewa itu maksimal 10%, dan juga komponen biaya lainnya itu maksimal 20%. Dan kemudian anggaran ini tidak dapat digunakan ya Bapak Ibu untuk belanja modal, kemudian insentif atau honor bagi tim peneliti, kemudian untuk pejabat, kemudian komunikasi, dan juga perjalanan di luar dari kegiatan risetnya. Jadi mohon nanti bisa diperhatikan gitu Pak Ibu. Untuk keluaran kita ada beberapa kriteria, ada publikasi dalam bentuk jurnal ya, kemudian ada dalam bentuk prototipe atau ya prototipe ini saintek dan juga sosum. Kemudian juga ada dokumen KI ya Bapak Ibu berupa paten ataupun KI lainnya, dan juga ada dokumen administrasi yang nanti diunggah di dalam SWPM dan dikumpulkan dokumen fisiknya di LPPM. Kemudian terkait dengan skema penelitian itu ada stimulus, kompetisi, dan juga penugasan. Jadi Bapak Ibu stimulus ini kan hanya masih terbatas ya. Kalau Bapak Ibu tidak merasa Bapak Ibu di program studinya misalnya sudah ada kelompok bidang keahliannya, jadi bisa fokus misalnya dengan beberapa orang dosen ini menyelesaikan satu fokus yang ada di riset group, studi maupun KPK-nya, sehingga Bapak Ibu tidak merasa keberatan seperti itu dengan dana yang terbatas, itu menyelesaikan suatu fokus bersama-sama begitu. Jadi alangkah lebih baik apabila nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan sesama tim dosen yang ada di KPK-nya atau di prodinya yang berkaitan dengan fisika ilmuwan untuk menyelesaikan satu fokus, dan itu diselesaikan secara bersama-sama dengan judul-judul penelitian atau pendanaan penelitian yang Bapak Ibu miliki. Jadi tidak harus satu orang itu satu fokus riset, tapi kalau Bapak Ibu bisa bergabung menjadi beberapa peneliti untuk menyelesaikan satu fokus, itu bisa membuat penyelesaian penelitiannya menjadi lebih mudah dan menghasilkan luaran yang relevan yang dapat diklaim bersama-sama seperti itu.
Dan ini adalah skema penelitian yang ada di 2026 ini. Disclaimer untuk besaran pendanaan ini masih kita cantumkan sesuai dengan 2025, namun tadi sudah disinggung oleh Ibu Ketua LPPM bahwa kita sedang berupaya untuk meningkatkan, dalam hal ini masih dalam proses negosiasi, jadi mohon doa dari Bapak Ibu seluruhnya agar pendanaan penelitian di 2026 ini besaran dananya bisa kita tingkatkan. Jadi dari skema penelitian dasar itu kita ada beberapa Bapak Ibu ya. Jadi pertama penelitian kerjasama, kemudian mengenai kerjasama ini nanti ada dalam negeri dan juga luar negeri. Jangka waktunya 1 tahun. Syarat pengusulannya ini yang ada di sini loh. Bapak Ibu memiliki NSDN, akun Sinta, kemudian S2 itu lektor untuk S2 ya. Kemudian S3 minimal AA, skor Sinta 250, baik itu Saintek maupun Soskum. Kemudian ada anggota, anggotanya ini minimal AA. Kemudian nanti ada 1 orang dosen dari PT, DN ataupun LN, ataupun juga dari kalangan profesional. Apabila nanti Bapak Ibu bermitra dengan industri seperti itu, dan juga 2 mahasiswa. Kemudian untuk keluaran ini Jurnal Internasional Berakreditasi atau terakreditasi minimal 1-2, kemudian ada poster dan juga KI lainnya. Kemudian untuk penelitian fundamental, ya untuk kerjasama dan fundamental ini kompetitif ya Bapak Ibu, nanti kompetisi. Kemudian ini juga 1 tahun dengan ketentuan Java minimal lektor untuk S2 dan juga AA untuk S3 dengan skor 250, baik itu Saintek maupun Sosum, dengan 2 orang anggota, dosen dan juga mahasiswa. Dosennya ini minimal AA. Kemudian luarannya ini artikel internasional bereputasi, terakreditasi minimal 1-2, dan KI lainnya. Nah, kemudian untuk penelitian dasar ini juga ada penelitian disertasi dokter ya Bapak Ibu. Nah, khusus untuk disertasi dokter ini adalah Bapak Ibu yang non beasiswa ya dari APBN. Kalau Bapak Ibu mendapatkan pendanaan beasiswa dari Dikti ataupun dari LPDP, maka tidak dapat mengajukan skema ini karena sudah di-cover oleh beasiswa untuk pendanaan risetnya. Kemudian berikutnya ini adalah skema terapan ya Bapak Ibu. Jadi skema terapan ini ada skema penelitian prototipe R&D untuk Bapak Ibu yang di bidang saintek, dan juga penelitian model atau kebijakan untuk Bapak Ibu di bidang sosum. Jadi ada terapan saintek untuk prototipe dan terapan sosum yaitu untuk model atau kebijakan. Berarti kalau Bapak Ibu mengambil ya, di bidang non sosum ya atau saintek, maka bisa mengajukan yang prototipe R&D. Kemudian syaratnya ini S2 lektor ya, kemudian S3A, kemudian nanti skornya itu 300 ya, kemudian saintek ini adalah 200, kemudian luarannya ini adalah jurnal internasional ya. Namun untuk penelitian prototipe ya, apabila Bapak Ibu masih AA, ya, masih AA, namun Bapak Ibu memiliki skor Sinta 300 ya, Bapak Ibu memiliki skor Sinta 300 itu diperkenankan untuk mengusulkan. Jadi kalau Bapak Ibu lektor itu bisa, tapi kalau Bapak Ibu masih AA itu bisa juga, namun skor Sintanya minimal adalah 300 Bapak Ibu. Kemudian luarannya ini Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1-2. Kemudian ada tambahan, ada model atau prototipe yang setara dengan TKT 4-6. Kemudian untuk saintek dan sosumnya itu dalam bentuk rekomendasi kebijakan atau policy brief. Nah, kemudian untuk penelitian pengembangan, ini ada naskah akademik, ya Bapak Ibu, untuk yang di bidang sosum, kemudian ada prototipe industri untuk yang di bidang saintek. Kemudian untuk persyaratannya ini minimum skornya adalah 400 untuk saintek dan 300 untuk sosum. Untuk S2 itu adalah lektor, S3 AA, tapi kalau Bapak Ibu AA dengan skor Sinta 500, baik itu saintek maupun sosum bisa mengusulkan. Kemudian luarannya ini adalah internasional bereputasi, Windows 1-2, kemudian ada prototipe yang
TKT-nya itu adalah 7 sampai ke 9, ada dokumen naskah akademik yang untuk sosum yang nanti menjadi luaran. Kemudian untuk penelitian dasar yang stimulus ya Bapak Ibu, yang untuk sesuai dengan jenjang Java-nya, jadi mulai dari asisten ahli, kemudian nanti lektor dan juga lektor kepala, itu bisa mengusulkan ya Bapak Ibu. Dan untuk anggotanya itu tidak wajib Java, gitu. Minimal itu 1 orang. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki jabatan fungsional itu bisa menjadi anggota terlebih dahulu untuk tahun 2026 ini di skema stimulus ataupun di skema kompetisi seperti itu. Karena jumlah keanggotaan tadi kita tidak batasi, jadi Bapak Ibu bisa berpeluang untuk menghasilkan luaran yang nanti bisa dijadikan sebagai bagian dari pengajuan Java Bapak Ibu di AA seperti itu untuk yang belum memiliki Java. Kemudian untuk keluarannya, untuk yang stimulus AA itu Sinta 56, kemudian untuk lektor itu Sinta 34, kemudian Sinta 12 untuk MLK atau jurnal internasional seperti itu. Nanti menjadi luaran. Sementara untuk penelitian terapan, ini ada penelitian kepakaran dan juga penelitian guru besar. Jadi penelitian kepakaran ini sesuai dengan Bapak Ibu yang ditugaskan di masing-masing unit sebagai pimpinan. Kemudian untuk guru besar ini, maka penelitian guru besar ini diberikan tentunya kepada Bapak Ibu yang sudah berada di Java guru besar dengan persyaratan seperti yang sudah ada di sini. Kemudian untuk penelitian terapan ya, kita juga ada untuk di pusat studi yang sudah ada di Universitas Sidar, pusat studi dan juga pusat pelayanan. Maka penelitian ini nanti bisa diajukan yang masuk ke dalam skema penelitian terapan dengan persyaratan ketuanya ini adalah S2AA, atau S3 lektor dengan skor Sinta 150 saintek dan juga 100 sosum, dan melibatkan 1 orang dosen, kemudian 1 orang mitra, ya, yang karena ini pusat studi sifatnya kolaboratif, maka harus melibatkan 1 orang mitra, baik itu dalam maupun luar negeri, juga di pemerintah atau industri, yang nanti menjadi mitra risetnya. Kemudian untuk keluarannya, jurnal internasional bereputasi, atau Sinta 1-2, dan juga ada model prototipe skala TKT 4 ke 6, untuk saintek dan policy brief untuk sosum. Ini adalah komponen penilaiannya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk riset dasar itu rekam jejak ya. Rekam jejak itu skornya tidak besar karena ini adalah riset pendahuluan. Namun ketajaman perumusan masalah ini memiliki skor yang tinggi untuk mengukur sejauh mana Bapak Ibu bisa merumuskan permasalahan berdasarkan fakta ilmiah dan fakta sosial yang ada di objek risetnya. Kemudian untuk penelitian terapan, rekam jejak ini penting karena penelitian terapan ini harus sudah ada rekam jejaknya terlebih dahulu, apalagi nanti di penelitian pengembangan. Jadi basisnya kita akan melihat sejauh mana Bapak Ibu sudah melaksanakan penelitian pendahuluan. Kemudian juga untuk skornya itu 1-4 ya Bapak Ibu. Jadi nanti tergantung dari apa yang Bapak Ibu tulis di dalam proposal. Kemudian untuk metodologi, ya untuk metodologi penilaiannya itu beragam, namun untuk terapan ini skornya tidak begitu tinggi karena yang dilihat ini adalah seberapa cukup ya waktu yang dialokasikan itu dengan luaran atau metode yang akan Bapak Ibu kerjakan. Sementara untuk penelitian dasar, keakuratan dari metode itu menjadi penting karena nanti ini untuk mengukur Bapak Ibu apakah bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk referensi, ya ini kebaruan dari referensi, kemudian relevansi dan juga kualitas referensinya, ini yang menentukan terhadap penilaian pada saat nanti proses seleksi. Nah ini ada beberapa kesalahan ya Bapak Ibu yang perlu kami tekankan kembali untuk Bapak Ibu yang akan mengajukan proposal. Karena pastikan Bapak Ibu menggunakan template yang sudah disediakan, gitu. Karena di tahun kemarin ternyata masih ada yang membuat proposal itu menggunakan template yang tahun sebelumnya, begitu, atau
template yang ada itu diedit, kemudian diisi lagi sehingga formatnya berantakan gitu. Kemudian jumlah katanya itu melebihi, kemudian menggunakan kutipan yang tidak sesuai, kemudian rekam jejak, urgensi, metode, dan referensi itu tidak memadai. Jadi Bapak Ibu pastikan kembali, jangan sampai nanti pada saat pengusulan di 2025 ini, Bapak Ibu tidak mengikuti ketentuan yang sudah ada di dalam panduan maupun yang ada di dalam template. Nah, ini adalah tanggal penting ya Bapak Ibu. Mohon nanti bisa dicermati supaya nanti Bapak Ibu tidak kelewat seperti itu, terutama pada saat proses mengunggah proposal Bapak Ibu. Jadi mulai 15 Januari ini kita akan membuka pengunggahan sampai dengan 15 Februari. Jadi ada kurang lebih hampir 30 hari ya Bapak Ibu, walaupun tidak cukup. Tapi dengan waktu yang ada ini Bapak Ibu bisa mengoptimalkan untuk menyusun proposal. Kemudian ditargetkan nanti di awal Maret kita sudah mengumumkan siapa saja yang mendapatkan pendanaan penelitian, dan berikutnya nanti masuk ke tahap pelaksanaan, pendampingan tahap 1, tahap 2, laporan kemajuan, dan juga laporan akhir gitu Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan timeline-nya supaya Bapak Ibu nanti bisa mengatur waktu agar proposal yang Bapak Ibu hasilkan atau Bapak Ibu susun bisa diunggah dan bisa ikut berkompetisi. Materi nanti akan kita unggah Bapak Ibu ya, di SBPM. Nanti Bapak Ibu bisa sering-sering mengupdate seperti itu ya. Untuk selanjutnya saya akan membagikan tema dan subtema yang sudah menjadi hasil pemetaan kami dengan pemerintah Magelang. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa Bapak Ibu yang mengajukan penelitian dengan lokus Kota Magelang dan relevan dengan prioritas yang sudah disepakati LPPM dan Kota, maka itu menjadi prioritas yang kita danai di tahun 2026 ini. Nah, untuk 2026 ini ada beberapa isu ya Bapak Ibu yang ada di Kota Magelang. Jadi sekitar 6 isu. Yang pertama isu terkait dengan kesejahteraan dan ketahanan sosial, kemudian isu lingkungan, kemudian kohesi sosial dan budaya, kualitas SDM, ekonomi pariwisata, dan juga tata kelola pemerintahan. Jadi dari 6 isu ini nanti diturunkan menjadi 30 permasalahan utama, dan juga nanti akan mendukung pencapaian visi 7 fokus strategis ya pembangunan, mulai dari peningkatan SDM, kesempatan kerja atau penurunan ketimpangan, ini juga menjadi concern kita di SDGs yang 10, kemudian harmoni sosial, pengembangan infrastruktur, peningkatan ketahanan daerah, dan juga penguatan birokrasi, serta sektor perdagangan dan juga jasa unggul. Nah, berdasarkan fokus yang pertama, itu terkait dengan akselerasi sektor perdagangan dan juga jasa ekonomi, ada setidaknya 4 kebutuhan yang ada di Kota Magelang yang itu nanti bisa menjadi solusi riset di Untibat. Di Bapak Ibu bisa meriset tentang sustainable city ya, dan juga infrastruktur digital, kemudian digitalisasi UMKM, kemudian untuk kurikulum Bapak Ibu di bidang pendidikan, terutama yang terkait dengan pendidikan vokasi maupun kewirausahaan, dan juga bisa mengusulkan tentang riset pariwisata atau budaya berkelanjutan yang nanti dikaitkan dengan teknologi smart city. Kemudian fokus yang kedua tentang SDM unggul. Ini permasalahan di Kota Magelang ada 5, tentang akses, integrasi, kemudian layanan kesehatan, kemandirian, dan juga penerapan GEDSI, yaitu Gender, Disability, dan Social Inclusion. Nah, ini bisa menjadi fokus solusi untuk riset di Untidar terkait dengan inklusivitas, gizi masyarakat, kesehatan berkelanjutan, kemudian rintisan berbasis teknologi, dan juga riset tentang kesetaraan gender. Kemudian fokus yang ketiga, untuk mengurangi ketimpangan. Tadi sudah saya sampaikan di awal tentang SDGs kita yang ke-10 ya, yaitu tentang penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan perempuan, big data di kebijakan publik yang nanti bisa Bapak Ibu jadikan sebagai fokus riset berdasarkan permasalahan Kota Magelang di fokus yang ketiga.
Kemudian fokus yang keempat itu harmoni dan warisan budaya. Ini sejalan dengan visi Untidar terkait dengan kebudayaan. Ada isu tentang perlindungan cagar budaya, pemberdayaan seni, toleransi, dan juga penguatan toleransi. Nah, ini bisa berpeluang untuk menghasilkan riset dalam bentuk solusi digitalisasi warisan budaya, kemudian pelestarian budaya, dan integrasi sosial terkait dengan nilai budaya dalam pembelajaran. Kemudian fokus yang kelima, ini infrastruktur. Ada kebutuhan tentang konektivitas, pengelolaan SD sumber daya air dan ruang hijau, infrastruktur, kemudian kota cerdas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengambil solusi riset tentang sistem transportasi, kemudian pengelolaan air, desain infrastruktur, dan smart city maupun IoT untuk manajemen kota. Untuk yang keenam, untuk ketahanan daerah terkait dengan lingkungan, kesiapsiagaan bencana, ketahanan pangan, stabilitas harga, transisi energi. Bapak Ibu bisa mengambil solusi riset di bidang manufaktur, ketahanan pangan, riset optimasi, dan juga tentang energi terbarukan. Kemudian yang ketujuh ini tentang tata kelola, yaitu di bidang sosum, good governance, platform, integrasi big data, perencanaan pembangunan daerah, kemudian transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, dengan adanya 7 permasalahan tersebut, kita mencoba mengerucutkan kembali seperti itu. Setidaknya ada 3 yang nanti bisa menjadi prioritas. Kemudian satu data, kemudian urban farming dan gizi, dan juga vokasi digital dan juga ekonomi kreatif. Nah, Bapak Ibu yang nanti akan mengajukan riset dengan lokus Kota Magelang dan menyelesaikan permasalahan di kota, itu menjadi prioritas bagi kami LPPM untuk menggulirkan pendanaan. Namun apakah Bapak Ibu boleh mengajukan di luar itu silahkan, tapi apabila yang Bapak Ibu ajukan adalah lokus di Magelang dan menyelesaikan 7 fokus riset dengan berbagai solusi riset yang tadi sudah kami paparkan, maka ini akan menjadi prioritas untuk pendanaan. Karena ini adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan dampak yang signifikan, khususnya untuk lingkungan yang ada di sekitar. Itu dalam hal ini adalah pemerintah Kota Magelang. Secara umum seperti itu Bapak Ibu dari kami terkait dengan penelitian yang akan dibuka di tahun 2026 untuk template dan yang lain itu nanti Bapak Ibu bisa unduh pada saat mengisi tahapan yang ada di SBPM. Setelah biodata diisi, kemudian masuk tahap berikutnya, template-nya itu masih sama dengan tahun yang lalu. Kemudian untuk jenis pustakanya itu dengan sistem penomoran, gitu, Bapak Ibu. Jadi silakan bisa menggunakan jenis apa saja. Yang penting nanti sistemnya adalah penomoran, bukan yang menggunakan nama dan juga tahun. Demikian saya kembalikan ke Pak Sekretaris, Bapak Erika Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Arif Rahman Saleh. Bapak Ibu kalau muncul pertanyaan kita tahan dulu ya, sampai selanjutnya kita mohon perkenan untuk Mas Joko Trinugraha. Monggo Mas Joko, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor dan jajarannya, Bapak Ibu pimpinan unit, Ibu Ketua LPPM, Pak Sekretaris LPPM, Pak Korpus Penelitian, Bapak Ibu rekan-rekan dosen semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kami melanjutkan terkait dengan sosialisasi skema pengabdian masyarakat tahun 2026. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Arief, Bapak Ibu. Jadi kita di pengabdian juga sama. Kita mendasarkan pada 8 siklus penelitian dari DPPM atau BIMA, di mana di sini sudah ada siklus pengumuman, pengusulan gitu ya. Nanti akan kita sosialisasikan lebih lanjut. Misalkan hari ini kita mulai sosialisasi di tanggal 12 Januari, nanti kita mulai mengunggah
pengusulan proposalnya di tanggal 15 Januari dan seterusnya. Kemudian nanti di buku panduan, kami nanti juga akan menyajikan panduan yang terbaru, proses revisi dari tahun 2025. Jadi kita nanti akan lebih mendetailkan tahapan-tahapannya sehingga Bapak Ibu nanti lebih mudah untuk mengikutinya. Kemudian di tahun 2026 ini, fokus prioritas permasalahan yang bisa ditetapkan itu nanti Bapak Ibu bisa melihat dari 8 bidang fokus rencana induk riset nasional. Di samping itu nanti juga bisa disesuaikan dengan rumusan masalah 8 industri strategis. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di roadmap pengabdian kita di universitas yang nanti bisa dijadikan salah satu tema untuk kegiatan pengabdian. Kemudian untuk tahapan proses pengusulannya nanti bisa lewat SIPPM. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar menggunakan akun SIPPM, di mana prosesnya yang pertama kan biasanya mengisi biodata, kemudian nanti keanggotaan, kemudian luaran, RAB, kemudian nanti baru validasi untuk diunggah. Untuk RAB sendiri nanti Bapak Ibu bisa melihat di buku panduan nanti yang akan kami segera rilis, ya misalkan untuk biaya upah dan jasa maksimal 10%, kemudian untuk teknologi dan inovasi minimal 50%, kemudian biaya pelatihan maksimal 20%, kemudian perjalanan maksimal 15%, dan biaya lainnya maksimal 5%. Kemudian untuk skema pengabdian di tahun ini 2026 kita tidak banyak perubahan. Kami menawarkan 2 skema. Yang pertama adalah program kemitraan masyarakat atau PKM. Kemudian yang kedua adalah program pengabdian unggulan universitas atau PUU. Untuk yang pertama ini, kemitraan ini sifatnya adalah afirmasi. Nanti kita bisa berkelompok Bapak Ibu 4 orang. Kemudian untuk yang program pengabdian unggulan itu sifatnya nanti kompetisi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat di roadmap pengabdian Untidar ya. Contohnya karena kebetulan saya dari ilmu sosial, kita bisa membuat tema misalkan salah satunya di sini ada pengembangan masyarakat dan inklusi sosial gitu ya. Nanti kita bisa melakukan pemberdayaan dan seterusnya. Atau nanti kita juga bisa mengajukan tema yang lainnya ya, ada mitigasi bencana dan sebagainya. Kemudian skema yang pertama ini kita highlight itu yang pendanaan, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala LPPM dan juga Pak Arif Rahman, kita masih dalam proses untuk pembahasan, tapi direncanakan mudah-mudahan nanti ada penambahan pendanaan. Nah, untuk PKM sendiri syaratnya adalah dosen tetap Untidar yang ber-NIDN, jadi memiliki ID Sinta dan tidak sedang studi lanjut. Kemudian melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian, kemudian jangka waktunya minimal 8 bulan, kemudian jumlah tim pelaksana itu 6 orang, yang terdiri dari 4 orang dosen dan 2 mahasiswa. Kemudian di tiap pengusulan itu hanya boleh mengusulkan pada skema yang sama, 1 proposal sebagai ketua atau 1 proposal sebagai anggota. Dan pada skema yang berbeda, 2 proposal sebagai anggota. Nah, untuk luarannya Bapak Ibu bisa melihat di sini ada luaran wajibnya, ada artikel media massa, kemudian artikel jurnal pengabdian, HKI, dan video kegiatan. Kemudian ini template-nya Bapak Ibu nanti bisa di-download di SPPM nanti untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk menuliskan proposalnya. Nanti mulai dari judul, ringkasan, nanti kita sudah kunci dengan maksimal jumlah katanya, nanti mohon diperhatikan termasuk dengan daftar pustaka atau referensi. Nanti kita juga menyesuaikan menggunakan sistem penomoran ya, atau font cover. Kemudian yang berikutnya untuk skema PUU. Untuk skema PUU ini kriteria pengusulnya adalah dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal lektor dan tidak sedang studi lanjut. Kemudian ini juga wajib melibatkan mahasiswa, kemudian jangka waktu kegiatan 8 bulan pada 1 periode anggaran, kemudian jumlah tim pelaksana 5 orang, bisa 3 dosen dan 2 mahasiswa, minimal dari 2 disiplin ilmu yang berbeda fakultas ya. Jadi bukan beda prodi, tapi beda fakultas. Kemudian yang kelima, Iya, nanti tak akan ngirim dulu. Nanti tak kabari ya. Oh ya.
kegiatan yang diusulkan ini belum pernah mendapatkan pendanaan dari sumber lain. Jadi nanti Bapak Ibu kita minta untuk membuat surat pernyataan belum pernah mendapatkan pendanaan dari sumber yang lainnya. Kemudian tiap pengusul hanya boleh mengusulkan yang sama. Pada skema yang berbeda, 2 proposal sebagai anggota, dan tim pengusul memiliki kapabilitas atau rekam jejak keilmuan ya, atau sains yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan atau masalah yang ditangani. Sementara untuk luaran wajibnya ini ada artikel media massa, kemudian ada artikel jurnal pengabdian, HKI, dan video kegiatan. Nah, untuk dana nanti kita skip dulu nih Bapak Ibu, karena nanti masih dalam proses pembahasan. Harapan kami dengan adanya peningkatan nantinya untuk dana pengabdian bisa lebih banyak ditingkatkan untuk kualitas, terutama di inovasi teknologinya. Kemudian yang berikutnya ini template artikelnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di buku panduan dan juga bisa mendownload di web kami di SBPM. Ini ada judulnya, kemudian nanti ada ringkasannya, sudah kita kunci dengan jumlah katanya dan sampai daftar pustakanya. Nanti dipastikan menggunakan citasinya, jangan sampai terlewat untuk penomoran referensinya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah beberapa desa binaan yang masih bekerjasama dengan kami, dan pada tahun 2026 ini kami rencanakan akan merevitalisasi sejumlah 15 desa ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Walaupun tadi saya juga lihat di kolom chat itu ada Ibu Musia yang menanyakan bagaimana kalau lokasinya jauh ya di luar Jawa. Bisa, tetapi mau dipertimbangkan juga untuk jarak tempuhnya, karena kita juga menyesuaikan dengan ketentuan dari BIMA, di mana di sana sudah ada jarak lokasi dan dipertimbangkan juga terkait dengan pendanaannya. Karena pendanaan kita memang tidak begitu banyak. Jadi monggo Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan kira-kira mau lokasinya di mana. Saya kira itu Pak Erika yang bisa saya sampaikan untuk skema pengabdian di tahun 2026 ini. Terima kasih Pak Joko atas penyampaian dan paparannya. Bapak Ibu, nanti sebelum sesi pertanyaan, seperti tadi disampaikan di chat pertama oleh Bu Mursia, kalau di BIMA DPPM maksimal jarak 200 km nih Bapak Ibu. Dan hampir semua pedoman kita menyesuaikan dengan pedoman dari BIMA terkait penelitian maupun pengabdian. Kami buka untuk sesi pertanyaan Bapak Ibu. Untuk sesi yang pertama, kami mohon perkenan apabila ingin disampaikan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, Pak Erika. Mas, oke. Izin bertanya, Mas Arif, tadi jenengan ngendikan bahwa kita harus membereskan luaran dari penelitian dan pengabdian yang sebelumnya gitu. Nah, kalau luaran yang di tahun 2025 itu masih sifatnya submit jurnal bagaimana, Pak? Jadi belum belum publish begitu. Oke, terima kasih Mas Dwi Novianto. Kita tampung terlebih dahulu ya. Bapak Ibu monggo yang lain. Terima kasih. Selamat pagi Pak Kalau Erika. belum ada, monggo Oke. Bu Resma ya. Mau bertanya Pak, untuk ketentuannya satu dosen bisa ikut berapa
penelitian ya skema. Misalkan satu ketua, satu anggota, atau gimana? Ada maksimalnya atau tidak? Terima kasih. Oke, baik untuk semuanya ya, jumlah pengabdian maupun jumlah penelitiannya. Baik, kami tampung terlebih dahulu. Untuk yang ketiga, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Mohon izin Sementara, bertanya, Pak Erika. oke, monggo Bu Eka, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak Erika. Mohon izin bertanya, untuk keanggotaan baik penelitian maupun pengabdian, itu dosennya maksimal berapa, mahasiswanya berapa, nggih? Itu saja, Pak Erika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka, Bu Resmaya, dan Pak Dwi Novianto. Kami persilahkan rekan-rekan koordinator penelitian maupun koordinator pengabdian terkait tiga pertanyaan tersebut. Baik, saya coba tanggapi yang tadi dari Novi ya. Jadi yang kita minta untuk dipenuhi itu yang 2025 ke bawah, 2024 ke bawah maksudnya. Jadi kalau 2025 nggak ada masalah. Jadi karena 2025 ini kan pemenuhannya maksimum di 2026. Yang perlu dicek lagi itu sebenarnya luaran yang 2024, 2023, 2021 misalnya ya, 3 tahun terakhir. Nah itu yang perlu dipastikan kembali. Kemudian terkait dengan kuota, untuk di penelitian itu satu ketua stimulus dan satu ketua kompetisi. Ya, jadi ada 2 ketua stimulus itu yang tadi ya sesuai Java, kata lektor atau lektor kepala, kemudian satu ketua lagi di skema kompetisi. Ya, itu untuk ketua. Dan untuk anggota kita tidak batasi, jadi silakan ikut dengan skema yang sesuai, namun diperhatikan juga jumlah keikutsertaannya seperti ini. Nah ini kan berkaitan dengan pelaksanaan. Kalau bisa jangan hanya nyantol namanya saja, seperti ikut terlibat di dalam kegiatan. Kemudian untuk pembatasan di penelitian kita tidak ini ya, tidak batasi, namun saya yakin bahwa itu tahu batas kewajarannya untuk anggota seperti itu. Jadi silakan nanti disesuaikan. Karena kan kalau kita lihat di dalam data itu tadi saya sudah katakan ada sekitar 91 ya. 91 ada 91 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum memiliki jabatan fungsional kan otomatis tidak bisa sebagai ketua, gitu. Hanya bisa sebagai anggota. Jadi nanti silakan bekerja sama dengan Bapak Ibu yang memiliki jabatan fungsional. Mungkin begitu Pak Erika dari saya. Oke, sembari tadi nih Pak Arif, pertanyaan terkait jumlah maksimal dan keanggotaan penelitian dan pengabdian mungkin. Bapak Ibu untuk seperti yang ada di chat ya, untuk luaran di LPPM itu memberikan kesempatan selama 1 tahun berikutnya. Jadi apabila tahun 2025 itu kita tunggu luarannya sampai dengan 2026. Biasanya ada surat dan kemudian ada isian dari LPPM yang secara kontinu. Misalkan tahun 2025 kemarin gitu, kita mengeluarkan 2 surat untuk mengingatkan kembali luaran dari Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kami minta untuk mengisi link. Ada juga luaran output yang kita bisa masukkan melalui SIPPM. Nanti akan dikaji apakah luaran yang sudah kita masukkan, baik di link yang diminta surat itu, ataupun yang Bapak Ibu kirimkan melalui SIPPM, itu relevan dengan penelitian dan cocok dengan proposal yang Bapak Ibu ajukan. Demikian Bapak Ibu. Pak Joko, monggo. Baik, Pak Erika, ini sedikit menambahkan, hampir sama dengan penelitian Bapak Ibu. Kalau di pengabdian sama
untuk yang skema PKM, karena kita hanya dua skema, Bapak Ibu ya, PKM, program kemitraan masyarakat itu nanti satu proposal sebagai ketua, ya. Kemudian satu proposal sebagai anggota, atau nanti dua proposal sebagai anggota. Itu untuk yang PKM. Kemudian untuk yang PUU itu juga sama ya. Satu proposal bisa sebagai ketua atau satu proposal sebagai anggota. Atau nanti dua proposal kita sebagai anggota. Nah, karena kita juga ada keterbatasan dana, kami juga mengharapkan mendapatkan proposal-proposal yang terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk anggota mahasiswa ya saya kira ya, bisa dua mahasiswa saya kira sudah mencukupi. Di beberapa hasil Monef kemarin memang ada beberapa dosen yang melibatkan mahasiswa di tingkat akhir, sehingga mereka ini sebagai partisipan. Nah ini monggo nanti didiskusikan bersama dengan timnya. Tapi alangkah baiknya memang kita menggunakan atau melibatkan mahasiswa yang masih di tengah-tengah ya semesternya, sehingga nanti mereka bisa direkognisi. Saya kira itu Pak Erika. Uh, Baik, saya menambahkan, jadi saya lihat ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Eva Wulandari. Jadi yang saya coba sampaikan tadi ya, kalau kita mau, misalnya Bapak Ibu sepakat untuk mengambil satu fokus riset di KPK-nya begitu. Tapi Bapak Ibu mengajukan pendanaan ini kan per individu ya, per individu. Jadi bisa memilih satu fokus, diselesaikan bersama-sama dengan judul yang berbeda tentunya, maka ada 7 luaran yang harus dihasilkan. Jadi bukan berarti satu fokus itu hanya satu luaran, karena kan pendanaannya, konsepnya itu hanya pendanaan yang disatukan, tapi untuk pengusulnya itu tetap individu. Jadi luarannya nanti sesuai dengan yang dikaji oleh masing-masing. Ya, karena di sistem kita tidak fasilitasi penggabungannya. Tadi itu saya hanya memberikan gambaran kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan satu fokus di KPK-nya dengan berbagai pendekatan itu silahkan. Tapi untuk luarannya itu tetap harus per orang ada luaran sendiri. Seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang statusnya CPNS ya, kami di LPPM tidak membatasi PNS ataupun CPNS ya. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah status jabatan fungsionalnya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terdaftar di dalam Sister, karena basis data kita ini kan dari Sister nih Bapak Ibu, maka karena basisnya itu adalah Sister, maka Bapak Ibu harap memastikan tentang Javanya di Sister itu apakah tenaga pengajar atau sudah asisten ahli begitu. Jadi kita tidak membedakan antara PNS dan juga CPNS. Kalau Bapak Ibu CPNS tapi sudah asisten ahli misalnya, maka di Sisternya itu diperkenankan bukan. Di monggo dilihat Javanya terlebih dahulu yang aktif di akun Sister atau siapnya ya, siap yang ada di siapnya di situ seperti apa statusnya. Jika Bapak Ibu akan memastikan secara administrasi, silakan menghubungi nanti di bagian bawah. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan koordinator, terima kasih atas jawabannya. Kemudian Bapak Ibu nanti untuk apa yang kita diskusikan dan sudah disosialisasikan ini akan diunggah di YouTube LPPM apabila nanti masih dibutuhkan penjelasan lebih maupun untuk rekan-rekan kita yang belum bisa bergabung pada kegiatan hari ini nanti akan bisa melihat dan mencermati kembali apa yang kita diskusikan hari ini di YouTube LPPM. Oh, kalau masih ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Baik, sepertinya cukup Pak Arief, Pak Joko dan Bu Eni. Baik, terima kasih Pak Erika, Mas Arief, Mas Joko. Ini tadi Mas ada yang kelewatan.
Jadi skema-skema yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief, ada skema yang belum bisa dibuka bersamaan dengan ini, yaitu skema pusat studi dan pusat layanan. Karena pusat studi dan pusat layanan sekarang ini masih berlangsung Monef ya, baru di Monef, nanti barangkali ada restrukturisasi organisasi atau apa. Jadi untuk pusat studi dan pusat layanan nanti akan ada waktu khusus untuk timelinenya. Ya, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini sebelumnya, nanti jangan apa ya, kita akan selalu mengingatkan menagih luaran-luaran penelitian. Tidak hanya pada tahun 2025 saja, nanti akan kami lihat di SIPPM kira-kira Bapak Ibu yang belum upload ya luaran nanti akan kami minta untuk segera mengupload di SIPPM mulai luaran tahun 2024 ke atas atau ke bawah ya? Ke bawah ya. Ke bawah ya 2024, 2023 dan sebagainya. Nanti kami akan selalu mengingatkan untuk memohon luarannya itu untuk disampaikan di LPPM. Saya kira demikian Mas Erika. Terima kasih ya. Semoga nanti Bapak Ibu segera mempersiapkan proposal terbaiknya. Baik, saya kembalikan kepada Mas Erika. Oke, terima kasih Bu Eni, Bapak Ibu, demikian. Tadi kita sudah berproses untuk diskusi selama kurang lebih 1,5 jam. Apabila nanti masih ada pertanyaan lanjutan, di LPPM terbuka untuk Bapak Ibu menanyakan secara langsung maupun via WA kepada kami ataupun via media-media sosial yang lain. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan kami tunggu partisipasi aktif untuk memasukkan proposal di penelitian dan pengabdian skema dari Untidar tahun 2026 ini. Kami dari LPPM mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi